Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita berada kembali di Poktan Semangat Tani, Gampung Cerabu, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Aceh. Inilah kondisi tanaman salibu padi gogo varietas Impago 13 Fortis yang sesuai dengan janji. Juga ada teman-teman petani di Sabang yang bertanya bagaimana hasil kondisi salibu uji coba padi gogo Impago 13-nya. Inilah kita perlihatkan secara nyata bahwasanya, dan kita pastikan bahwasanya uji coba salibu ini gagal. Cuman setelah kita evaluasi, kita coba cross check dari awal kenapa bisa gagal. Inilah evaluasi inilah jadi pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan benar-benar bisa lebih matang lagi strateginya. Artinya memang bertani ini memang butuh strategi. Jadi ini kita perlihatkan kondisi tanaman padinya. Ini usia, kalau kita hitung usia dari awal salibu kita ini usia bersih sekitar 2 bulan. Dari anakan pun kita lihat agak kurang. Ini kita lihat nih. Jadi memang sangat-sangat jauh dari harapan. Sebelumnya kami informasikan, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau melihat video ini, jadi belum tahu kisahnya. Jadi ini kondisi lahan ini awalnya kita tanami padi gogo 4 varietas sekaligus di lahan ini. Alhamdulillah semuanya sukses. Yang pertama Impago 12, Impago 13, Situ Bagendit, dan Sigambiri Merah. Jadi ada 4 varietas yang kita budidaya di lahan ini. Jadi setelah panen di pertengahan bulan 1, kita mencoba berinisiatif melakukan salibu untuk varietas Impago 13 Fortis. Nah, di sini hamparan ini adalah padi gogo Impago 13 Fortis, karena menurut kami Impago 13 Fortis ini memang sangat-sangat luar biasa daya tahannya. Jadi makanya kita coba, karena kami yakin bahwasanya kalau kita salibu ini bisa berhasil. Namun ada beberapa kendala. Yang pertama adalah masalah ini kan kondisi lahan tada hujan. Jadi musim hujan itu sangat berpengaruh, karena kita memang air murni dari dari langit. Jadi kalau memang tidak ada sumber air tapi fasilitasnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa segera terpenuhi nantinya. Jadi seperti ada penanaman, kalau terjadi kemarau tiba-tiba ekstrim, jadi bisa ditanggulangi. Jadi yang pertama sekali adalah pada saat setelah panen, seminggu setelah panen ini kita pangkas. Salibu ini sendiri adalah salinan ibu, jadi menanam sekali bisa panen beberapa kali, itu intinya. Jadi kita coba tidak musnahkan, kita coba salibu, berharap dari hasil penanaman awal itu bisa 2 atau 3 kali panen. Tapi ternyata kondisi cuaca tidak mendukung kita pada saat kita setelah panen. Kemudian 1 minggu setelah panen itu kita potong sekitar ada yang 3 cm, ada yang 5 cm. Ini contohnya kita potong. Kemudian inilah tunas-tunas baru inilah yang kita pelihara, Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena pada saat setelah kita lakukan pemotongan, kita prediksi hujan turun. Rupanya di luar prediksi kita, hampir 2 minggu hari itu tidak turun hujan. Makanya yang pertama sangat-sangat riskan. Jadi ininya istilahnya ibunya sudah kering, anakannya belum keluar, seperti itulah.
Karena memang kalau padi ini yang paling riskan itu adalah di 15 hari awal dan 15 hari pada saat memasuki masa generatif atau masa bunga dan pembuahan. Itu yang paling sangat-sangat riskan. Mungkin yang lainnya cukup dikendalikan dengan embun saja. Jadi makanya kita prediksi awalnya karena daya tahan Impago 13 ini yang sangat luar biasa, kita berharap bisa, ternyata memang kalau kondisi ekstrim sekuat apapun tanaman pada saat dia benar-benar butuh air itu mungkin sia-sia. Artinya dia hidup, Impago 13 ini hidup, tapi apa namanya, hasilnya tidak maksimal karena stresnya luar biasa yang kita lihat ya. Hidup, makan, keluar mulai, jadi ya sangat-sangat jauh lah dari harapan. Makanya pada saat usia memasuki usia 1 bulan itu di sini dengan ada hujan beberapa hari, 2 hari kalau tidak salah saya, gulmanya yang bangun. Karena itu kita sempat kita berikan pupuk cair, tapi malah gulmanya yang signifikan. Makanya kita coba kendalikan dengan Serendi. Pada saat setelah kita spray dengan Herbie, itu lagi kejadiannya, hujan lagi-lagi tidak turun. Ini kita lihat sendiri kondisi tanah, ini kita pastikan ya, ini kondisi tanah ya, luar biasa kerasnya. Jadi malah setelah kita lakukan spray dengan Herbie, memang gulmanya lumayan terkendali, tapi ya sama juga kondisi pada saat dia berbunga, padi berbunga, jadi apa namanya tuh, tanaman tetap butuh asupan air, itu intinya. Jadi strategi penanaman melihat musim tanam itu penting. Makanya strategi kami nanti rencananya di bulan 8 musim tanam padi gogo, rencananya nanti di bulan 8. Padi gogo ini sendiri berusia sekitar 112 hari atau 3,5 bulan kalau kita hitung, berarti rencana penanaman di bulan 8. Bulan 8, bulan 9, bulan 10, pertengahan bulan 11 ini panen. Pertengahan bulan 11 ini panen. Nah, dari sini kita start rencana salibunya. Jadi pertengahan bulan 11, bulan 12, itu masih ada hujan. Bulan 1 masih ada hujan. Nah, memasuki akhir bulan 1 itu mulainya biasanya di Sabang itu turun hujan, walaupun itu tidak pasti, artinya keseringan, dan kita coba mengecek termasuk tahun kemarin, beberapa tahun sebelumnya itu yang keseringan terjadi. Memang puncak musim hujan di Sabang itu adalah bulan 11, 12, bahkan di bulan 12 itu hujannya biasanya ekstrim. Nah, inilah kondisi di mana kejadian ini benar-benar menjadi evaluasi bagi kami tentunya, tapi kami masih optimis dengan daya tahan Impago 13 ini. Juga terobsesi dengan rasanya yang luar biasa. Bahkan kami baru tahu bahwasanya kandungan zinc yang terdapat pada Impago 13 Fortis ini memang sangat-sangat luar biasa itu. Artinya memang untuk anak-anak atau untuk daya tahan kekebalan tubuh ini, Impago 13 Fortis ini memang recommended lah. Jadi kami juga sekaligus menginformasikan bahwasanya dari 5 varietas yang dibudidaya di Sabang itu, seperti kami janjikan bahwasanya bagaimana sih rasanya, karena ada juga yang banyak yang penasaran dengan rasa dari padi gogo yang ditanam di Sabang ini. Jadi dari 5 varietas itu, yang pertama Impago 12, kemudian yang kedua Impago 13, yang ketiga Situ Bagendit, yang keempat IPB 9 Garuda, dan yang kelima Sigambiri Merah. Jadi kalau menurut kami kelima-limanya luar biasa rasanya memang.
Tapi kalau dari sisi wangi, yang paling wangi itu memang padi Sigambiri merah, dan warnanya merah itu yang wangi dan harganya paling mahal juga. Jadi untuk sendiri para petani menjualnya dengan harga sekilo 14.000. Jadi tidak masih face to face, jadi door to door, artinya setelah digiling dijual per orang seperti itu 14.000, karena para petani umumnya mencukupi dulu untuk kebutuhannya sendiri, merasa lebih itulah yang dijual pun mungkin kepada orang-orang terdekat saja, tidak belum mungkin belum bisa dikomersilkan lah, karena memang jumlahnya masih terbatas. Jadi karena perdana, jadi makanya lebih kepada ya berbagilah, saling berbagi kepada saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman terdekat. Tapi dari kelima varietas itu yang paling direkomendasi memang Inpago 12, 13, dan IPB 9 Garuda, itu yang memang daya tahannya paling luar biasa. Baik dari lahan kekeringan, artinya di kondisi apapun tanahnya, kita sudah lihat di MDPL-nya yang terendah dari 0 MDPL sampai dengan MDPL tertinggi itu memang daya tahannya itu memang sangat-sangat luar biasa. Jadi sangat recommended sekali untuk ditanam di lahan kering, tak ada hujan dan pegunungan. Jadi kalau untuk rasa juga tidak dikhawatirkan lagi. Jadi kami malah mungkin bisa jadi Inpago 13 Fortis ini masuk kategori beras premium ya. Tapi kami tidak tahu juga lah soal itu, tapi rasanya memang luar biasa. Apakah memang karena ditanam di Sabang ya nggak tahu juga, tapi menurut kami bisa jadi berpengaruh karena padi itu ditanam di Sabang, karena ada beberapa komoditi tanaman yang ditanam di Sabang itu tekstur buah dan rasanya itu rata-rata berubah. Kita contohkan mungkin seperti tanaman alpukat. Tanaman alpukat ini kan identik sama kondisi dataran tinggi atau wilayah yang dingin, tapi di Sabang ini dengan cuaca yang ekstrim, dataran rendah, tanah kering, bebatuan, alhamdulillah tumbuh dan buahnya malah teksturnya itu lebih enak. Teksturnya itu seperti hilang seratnya, varietas apapun. Jadi udah dicoba beberapa varietas di Sabang, malah identik rasanya itu memang sangat-sangat luar biasa alpukat. Kemudian dari kakao. Kakao juga dari tim dari Kemenkraf pusat pernah ke Sabang dan mencoba rasa biji kakao yang original. Setelah dioseng-oseng lah, jadi setelah dirasa itu memang taste kakao di Sabang ini memang seperti punya ciri khas tersendiri. Apakah itu berpengaruh kepada struktur tanah, uap air laut, udara, atau apa? Karena kita sendiri kan kondisi ini tanam kepulauan, kita ini pulau kecil, jadi bisa kita bilang hampir semua kita ini terkena semua uap air laut. Jadi pulaunya kecil, sekelilingnya laut. Apakah dipengaruhi dengan itu tidak tahu, tapi intinya beberapa komoditi tanaman tadi sudah saya informasikan seperti alpukat, kakao, kemudian kedondong lagi. Kedondong yang tumbuh di Sabang ini luar biasa rasanya, dan belum tentu rasa kedondong, tanaman kedondong varietas yang sama yang ditanam di Sabang ditanam di luar rasanya sama dengan kedondong Sabang. Begitu juga dengan salak. Kita punya salak, tanaman salak Pondo Sabang, itu juga rasanya beberapa tamu yang datang ke Sabang sudah membuktikan bahwasanya rasa-rasa salak Sabang itu memang berbeda. Itulah yang kami katakan bahwasanya ada sesuatu, ada struktur, ada unsur hara tanah yang di Sabang ini yang
spesial. Artinya mungkin bisa jadi karena padi ini ditanam di Sabang, jadi rasanya pun juga berbeda. Ya mudah-mudahan padi gogo ini terus berkelanjutan di Sabang dan benar-benar bisa menjadi motivasi bagi teman-teman petani lainnya. Minimal Sabang bisa mencukupi eh, beras atau swasembada pangan untuk wilayah Sabang ini sendiri, ya, sekaligus mendukung program cita Bapak Prabowo dan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salam kami anak Pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.